Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Amerika Serikat mencatat terjadinya lonjakan kasus COVID di 25 negara bagian di tengah kekhawatiran tentang varian Delta yang telah menyebar ke seluruh Amerika. Kenaikan kasus kebanyakan terjadi di wilayah dengan tingkat vaksinasi rendah. Virus corona varian Delta kini mendominasi sejumlah wilayah di Amerika Serikat, termasuk di negara bagian Missouri. Otoritas Kesehatan Missouri memperingatkan varian baru mulai menyebar dari wilayah pedesaan di negara bagian itu ke wilayah yang lebih padat penduduk. Menurut ABC News, Amerika kini mencatat rata-rata 16.000 kasus baru COVID setiap hari, naik 21% lebih selama sepekan terakhir. Mayoritas lonjakan kasus ini terjadi di wilayah dengan tingkat vaksinasi rendah. Di Arkansas, salah satu negara bagian dengan tingkat vaksinasi terendah, kasus COVID meningkat 110% selama 2 pekan terakhir. Dengan kasus COVID melonjak di 25 negara bagian Amerika, para orang tua menimbang panduan baru CDC yang menyebutkan siswa yang sudah divaksin tidak perlu lagi memakai masker di sekolah pada saat sekolah tatap muka dimulai akhir Agustus mendatang. Sejumlah orang tua merasa prihatin karena sebagian anak mereka belum divaksin. Panduan CDC ini juga merekomendasikan siswa yang belum divaksin agar tetap memakai masker. Namun kebijakan akhir mengenai pemakaian masker di sekolah akan ditentukan otoritas masing-masing wilayah. Saudara, pembatasan wilayah karena pandemi COVID berdampak buruk pada perekonomian Korea Utara. Dan pemimpin negara itu Kim Jong-un dalam beberapa kesempatan mengindikasikan terjadinya krisis kemanusiaan. Menurut pengamat, pasalnya Korea Utara menghadapi dilema dalam menerima bantuan vaksin dari negara lain. Korea Utara yang pernah mengklaim sebagai negara bebas COVID kini menyatakan sedang menghadapi krisis yang berkaitan dengan pandemi. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un secara samar memperingatkan tentang kejadian buruk yang diisyaratkan berkaitan dengan pandemi COVID. Ia juga mengakui adanya kekurangan pangan dan membandingkannya dengan bencana kelaparan yang melanda Korea Utara pada tahun 1990-an. Sekalipun situasi pandemi COVID di Korea Utara belum terukur, harga sejumlah bahan pangan dan barang mewah dari Tiongkok melonjak tajam di tengah lockdown terketat selama pandemi. People are hurting because of the closure of the border, because of the poor harvest last year, because your movements are restricted. People, particularly in the border region with China, aren't able to conduct their business activities, official or non-official. Pengamat pun mempertanyakan prospek Korea Utara untuk mendapatkan vaksin. 왜냐하면은 미국을 비롯한 서양인들이 문화적으로 백신을 맞지 않겠다, 마스크를 쓰지 않겠다. 이것은 이해를 하는데 북한은 미국이라는 서구가 아니지 않습니까? 그런 측면에서 국가가 중심이 돼서 Korea Utara dihadapkan pada dilema strategi yang diterapkan dengan menutup perbatasannya, namun harus membuka kembali untuk distribusi vaksin. Situasi yang dinilai pengamat mungkin tidak akan berdampak pada kekuasaan Kim Jong-un, namun akan memperburuk kondisi pandemi di negara tersebut. Demikian laporan VOA. Beralih ke banyak warga Amerika yang sudah tidak lagi memakai masker karena panduan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika CDC menyebutkan warga yang sudah mendapat vaksinasi lengkap boleh melepaskan masker. Tapi panduan baru CDC untuk kegiatan sekolah tatap muka menganjurkan siswa dan pengajar yang belum divaksin penuh agar tetap memakai masker dan menjaga jarak sekitar 1 meter. Di Indianapolis, negara bagian Indiana, varian Delta virus corona yang kini ditemui di praktis seluruh Amerika Serikat menyebabkan kecemasan tersendiri, termasuk bagi ibu seorang balita yang putranya seharian berada di tempat penitipan anak. We try to ask everyone that we're around in person, if they've been vaccinated and if they've been sick lately, if they've been tested. Kecemasan serupa dirasakan orang tua siswa sekolah, meski awal tahun ajaran baru masih beberapa bulan lagi. I am slightly concerned about my kids going back without masks or being around classmates without masks. I'm going to ask my children to wear their masks while they're at school. Teresa sendiri memiliki gangguan kesehatan dan sudah tervaksinasi. Begitu juga putri pertamanya. I know that my teenager is vaccinated, but my small children aren't, obviously. And so, what are they going to bring home to their grandparents or to me?
Pada saat yang sama, ia memahami pentingnya kegiatan belajar kembali berlangsung secara tatap muka. My daughter, she's going into middle school and she got great grades this last year, but I know that she is behind. Of course, there will always that will always be a concern. It's not left lightly on any of it. Menurut Randy Harrison, mayoritas guru dan staf, hampir 90% di wilayahnya, telah tervaksinasi melawan COVID. Needing to wear masks, requiring the vaccines, I feel like in a similar way that healthcare does would actually be really beneficial, especially when they can't be vaccinated right now. You know, we want to go back to normal life, but we've got to be careful or else we're going to go right back on lockdown. Orang tua maupun pengajar kini menanti perkembangan selanjutnya terkait varian Delta. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok warga diaspora Indonesia Armaya Doremi yang berhasil menyelesaikan kuliah S2 di Amerika Serikat dengan kemampuan bahasa Inggris yang awalnya terbatas. Tapi dengan kerja keras dan tekad besar, Armaya akhirnya menjadi salah satu lulusan terbaik, bahkan terpilih untuk memberikan pidato di acara wisuda. Cuma bisa I love you, I don't know, I going to school. Itulah kosakata bahasa Inggris yang diketahui Hairani Armaya Doremi 4 tahun lalu. I also want to dedicate this speech to my mother, who's watching me from Indonesia. Dan inilah Doremi saat menjadi pembicara utama upacara wisuda Universitas Northeastern di Boston, Massachusetts, bulan Mei lalu. Kalau kata orang bilang study smart, not study hard, I don't believe in study smart. I believe in study hard. Perjalanan perempuan asal Binjai, Sumatera Utara ini tidaklah mudah. Setelah memperoleh beasiswa pasca sarjana dari Gubernur NTT Victor Laiskodat, Doremi bekerja keras belajar bahasa Inggris hingga akhirnya lulus tes TOEFL setelah 7 kali gagal. Itu tidak boleh takut salah karena memang harus salah. Intinya hajar saja. Nanti kamu terbiasa dan jangan pernah pikir kamu akan sempurna karena itu bahasa orang lain. Tapi kamu akan menjadi lebih baik. Sebagai salah satu lulusan terbaik di jurusannya, cita-cita Doremi adalah berpidato saat di wisuda. Today marks my 3 years and 4 months speaking English. I just want to be recognized. I just want my story. I just want people know that so that they can do the same. Ia lantas berlatih keras setelah terpilih menjadi pembicara utama wisuda yang diadakan di Fenway Park, stadion tim baseball Red Sox Boston. Imagine having very little English and thinking I'm going to be a graduate student was hard to believe for many people. Yet, Doremi did not stop. Kini fokus Doremi adalah membesarkan Study with Armaya, sebuah komunitas di Instagram yang membantu mereka yang ingin belajar di luar negeri dengan memberi webinar gratis dan kelas bahasa Inggris. Dari Washington DC, VOA. And I'm feeling good. Once again, congratulations. Thank you. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.